Dalam kitab suci kitab Taurat, terdapat perintah misterius tentang seekor sapi merah sempurna. Ritual ini bukan sekadar simbol, melainkan hukum suci untuk penyucian dari kenajisan. Bangsa Yahudi percaya bahwa abu sapi merah memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Sejak ribuan tahun lalu, perintah ini telah menjadi bagian penting dari hukum keagamaan mereka. Namun, syaratnya sangat ketat. Sapi harus merah sempurna, tanpa cacat sedikitpun, dan belum pernah digunakan untuk pekerjaan. Ritual ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah agama. Tidak semua sapi bisa digunakan. Dalam tradisi Yahudi, sapi merah harus benar-benar murni tanpa campuran warna lain. Bahkan satu helai rambut berbeda dapat membatalkan syaratnya. Para ahli agama, atau rabbi, meneliti dengan sangat teliti setiap bagian tubuh sapi tersebut. Selama berabad-abad, hampir tidak pernah ditemukan sapi yang memenuhi semua kriteria ini. Karena itu, keberadaan sapi merah dianggap sebagai tanda penting yang berkaitan dengan masa depan spiritual bangsa Yahudi. Banyak yang percaya, jika sapi ini ditemukan, maka ritual kuno dapat kembali dilakukan. Ritual sapi merah tidak dilakukan di sembarang tempat. Dalam sejarah, ritual ini dilakukan di luar kota Yerusalem, menghadap ke arah tempat suci yang dahulu dikenal sebagai Bait Suci. Lokasi ini dipilih karena memiliki makna spiritual yang mendalam. Para imam melakukan prosesi dengan penuh kehati-hatian dan kesucian. Tempat tersebut dipercaya sebagai titik pertemuan antara dunia fisik dan spiritual. Hingga hari ini, Yerusalem tetap menjadi pusat harapan bagi mereka yang menantikan kebangkitan ritual ini. Dalam ritual ini, hanya imam tertentu yang dapat memimpin prosesi. Mereka harus dalam keadaan suci dan bebas dari kenajisan. Imam tersebut mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh ketelitian, mulai dari tempat hingga alat yang digunakan. Dalam tradisi kuno, kesalahan kecil saja dapat membatalkan seluruh ritual. Peran imam sangat penting karena mereka menjadi perantara antara manusia dan perintah Tuhan. Kesucian dan disiplin mereka mencerminkan betapa sakralnya ritual ini dalam kehidupan keagamaan bangsa Yahudi. Sapi merah disembelih dengan cara yang sangat khusus sesuai hukum Taurat. Proses ini dilakukan di luar area suci, namun tetap menghadap ke arah tempat ibadah utama. Darah sapi kemudian digunakan dalam prosesi tertentu sebagai bagian dari penyucian. Ritual ini bukan sekadar pengorbanan, melainkan simbol pembersihan dari dosa dan kenajisan. Semua langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan doa. Setiap detail memiliki makna spiritual yang mendalam bagi mereka yang menjalankannya. Setelah disembelih, seluruh tubuh sapi dibakar hingga menjadi abu. Proses ini juga melibatkan bahan lain seperti kayu tertentu dan tanaman aromatik. Pembakaran ini melambangkan transformasi dari bentuk fisik menjadi sesuatu yang memiliki nilai spiritual. Abu yang dihasilkan tidak dianggap biasa, melainkan suci. Proses ini dilakukan dengan penuh ketertiban dan doa, mencerminkan hubungan antara manusia dan Tuhan dalam tradisi Yahudi. Abu sapi merah dikumpulkan dan disimpan dengan sangat hati-hati. Abu ini kemudian digunakan dalam ritual penyucian. Dalam tradisi Yahudi, abu tersebut dicampur dengan air dan digunakan untuk membersihkan seseorang dari kenajisan, terutama yang berkaitan dengan kematian. Abu ini menjadi simbol pemurnian yang sangat penting. Karena itu, penyimpanannya dilakukan dengan penuh kehormatan dan aturan ketat. Campuran air dan abu sapi merah digunakan untuk ritual penyucian. Air ini dipercikan kepada orang yang dianggap tidak suci. Proses ini melambangkan pembersihan spiritual dan kembalinya seseorang ke keadaan suci. Dalam tradisi Yahudi, penyucian ini sangat penting sebelum seseorang dapat kembali beribadah. Air ini menjadi simbol harapan dan pemulihan. Ritual sapi merah memiliki hubungan erat dengan keberadaan Bait Suci Yerusalem. Tanpa penyucian dari abu sapi merah, seseorang tidak dapat memasuki area suci tersebut. Oleh karena itu, ritual ini menjadi bagian penting dalam sistem keagamaan Yahudi. Setelah kehancuran Bait Suci, ritual ini tidak lagi dilakukan, namun tetap menjadi bagian dari harapan masa depan. Sejak kehancuran Bait Suci, ritual sapi merah berhenti dilakukan. Tidak adanya tempat suci dan imam yang memenuhi syarat menjadi alasan utama. Sejak saat itu, ritual ini hanya menjadi bagian dari teks dan harapan. Namun, keyakinan akan kembalinya ritual ini tetap hidup di kalangan sebagian umat Yahudi. Di era modern, pencarian sapi merah kembali dilakukan dengan pendekatan yang lebih canggih.
Peternakan khusus dibangun untuk menghasilkan sapi yang memenuhi kriteria kuno dalam Kitab Taurat. Para rabi dan ilmuwan bekerja sama, memeriksa setiap detail, dari warna bulu hingga kondisi fisik sapi. Harapan besar muncul ketika beberapa sapi hampir memenuhi syarat. Namun, tantangan tetap besar karena standar yang sangat ketat. Upaya ini bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga keyakinan bahwa suatu hari ritual kuno akan kembali dilakukan. Kebangkitan kembali ritual sapi merah memicu kontroversi di berbagai belahan dunia. Sebagian melihatnya sebagai kebebasan menjalankan ajaran agama, sementara yang lain menganggapnya berkaitan dengan isu sensitif di Yerusalem. Diskusi ini melibatkan tokoh agama, politik, dan masyarakat umum. Banyak pihak khawatir bahwa upaya ini dapat memicu ketegangan, terutama karena berkaitan dengan lokasi suci yang diperebutkan. Di sisi lain, ada juga yang mendukung sebagai bagian dari hak beribadah. Perdebatan ini terus berlangsung hingga saat ini. Di balik ritual fisik, sapi merah memiliki makna simbolik yang sangat dalam. Dalam tradisi Yahudi, abu sapi merah melambangkan pemurnian jiwa dari dosa dan kenajisan. Ritual ini mencerminkan kebutuhan manusia untuk kembali suci di hadapan Tuhan. Bahkan bagi mereka yang tidak menjalankannya secara literal, maknanya tetap relevan sebagai simbol pembersihan spiritual. Hal ini membuat ritual sapi merah tetap hidup dalam pemahaman dan refleksi keagamaan hingga hari ini. Sejak zaman kuno hingga sekarang, ritual sapi merah tetap menjadi bagian penting dalam sejarah keagamaan. Tercatat dalam Kitab Taurat, ritual ini pernah dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Meskipun tidak lagi dipraktikkan, jejaknya tetap hidup dalam teks dan tradisi. Generasi demi generasi mempelajari dan menjaga pengetahuan ini. Sejarah panjang ini menunjukkan bagaimana suatu ritual dapat bertahan sebagai simbol identitas dan keyakinan, meskipun praktiknya telah lama hilang. Dalam komunitas Yahudi sendiri, terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai ritual sapi merah. Sebagian berpendapat bahwa ritual ini harus dihidupkan kembali sesuai hukum Taurat, sementara yang lain lebih berhati-hati karena kompleksitas syaratnya. Diskusi ini mencerminkan dinamika dalam memahami teks suci. Perbedaan tafsir ini bukanlah hal baru, melainkan bagian dari tradisi intelektual yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya soal praktik, tetapi juga pemahaman yang terus berkembang. Sebagian kalangan mengaitkan kemunculan sapi merah dengan peristiwa akhir zaman. Mereka percaya bahwa ritual ini akan menjadi bagian dari rangkaian kejadian besar yang akan terjadi di masa depan. Yerusalem menjadi pusat perhatian dalam berbagai spekulasi ini. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan pandangan tersebut. Banyak yang menganggapnya sebagai interpretasi simbolis, bukan prediksi literal. Terlepas dari perbedaan pandangan, topik ini tetap menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Ritual sapi merah mengajarkan pentingnya kesucian dalam kehidupan spiritual. Dalam ajaran Kitab Taurat, penyucian bukan hanya soal fisik, tetapi juga batin. Ini mengingatkan bahwa manusia selalu membutuhkan pembersihan dari kesalahan dan dosa. Dimensi spiritual ini membuat ritual sapi merah lebih dari sekadar tradisi kuno. Ia menjadi simbol hubungan antara manusia dan Tuhan yang melampaui waktu dan budaya. Bagi sebagian umat Yahudi, ritual sapi merah adalah simbol harapan masa depan. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, ritual ini akan kembali dilakukan sesuai hukum Taurat. Harapan ini tidak hanya berkaitan dengan ritual itu sendiri, tetapi juga dengan kebangkitan spiritual yang lebih besar. Meski penuh tantangan, keyakinan ini terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di era digital, ritual sapi merah menjadi topik yang sering dibahas di media. Banyak artikel, video, dan diskusi yang mencoba menjelaskan maknanya. Namun, tidak semua informasi akurat. Hal ini membuat pentingnya memahami sumber asli seperti Kitab Taurat. Popularitas ini menunjukkan bahwa ritual kuno masih memiliki daya tarik di dunia modern. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Hingga kini, ritual sapi merah tetap menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Apakah ritual ini akan kembali dilakukan, atau tetap menjadi bagian dari sejarah? Dalam tradisi Yahudi, pertanyaan ini masih terbuka. Yang pasti, kisah sapi merah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan keyakinan dalam kehidupan manusia. Misteri ini terus hidup, menunggu jawaban dari waktu yang akan datang.
Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.